Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Lestari, NPM 2210100500 dari kelas asuransi C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai asuransi. Tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas asuransi dari dosen pengampu Dr. Selvi Harvia Santri, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi. Asuransi itu adalah pengalian risiko yang dapat menimbulkan kerugian atau tidak dapat menimbulkan kerugian. Asuransi terdapat di buku ketiga dalam KUH Perdata mengenai perjanjian dan perikatan. Asuransi dikenal dengan istilah lain. Yang pertama, verzekering atau pertanggungan atau insurance dalam bahasa Inggris. Pihak asuransi ada dua. Yang pertama, tertanggung dan yang kedua, penanggung. Tertanggung adalah orang yang berasuransi, dapat berupa orang atau badan hukum. Penanggung adalah perusahaan asuransi, biasanya berbentuk PT. Tujuan dari asuransi ada tiga. Yang pertama, peralihan risiko. Yang kedua, motif ekonomi. Yang ketiga, mendapatkan ganti kerugian. Konsep dasar asuransi lahir di Indonesia adalah mewujudkan tujuan dari negara. Tujuan negara tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan negara yang pertama adalah melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, kesejahteraan rakyat. Poin asuransi berada di kesejahteraan rakyat. Dengan adanya jaminan sosial berupa BPJS atau asuransi. Dengan adanya asuransi, maka salah satu tujuan dari negara adalah tercapai. Jenis asuransi ada dua. Yang pertama asuransi benda, yang kedua asuransi jiwa. Asuransi benda dapat dikenal juga menjadi asuransi kerugian. Asuransi jiwa dikenal juga menjadi asuransi sejumlah uang. Hak dan kewajiban tertanggung. Tertanggung memiliki hak, yaitu mendapatkan ganti rugi atas peristiwa evenement. Sementara kewajiban tertanggung adalah membayarkan iuran premi kepada penanggung. Sementara hak dan kewajiban penanggung. Hak penanggung adalah mendapatkan iuran premi dari tertanggung. Sementara kewajibannya adalah menggantikan ganti kerugian atas klaim yang diajukan oleh tertanggung atas objek yang diasuransikannya. Unsur-unsur dalam asuransi. Unsur-unsur dalam asuransi terdapat menjadi 7 unsur. Yang pertama, perjanjian penanggung dan tertanggung. Penanggung itu berupa PT, sementara tertanggung itu orang atau badan hukum. Yang kedua, mengalihkan risiko kerugian. Yang ketiga, polis. Polis itu berisikan hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung. Yang keempat, objek. Objek dalam asuransi itu jiwa dan benda. Yang kelima, premi. Premi itu iuran yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Premi ini berupa uang. Yang keenam, evenement. Evenement ini adalah peristiwa kerugian. Yang ketujuh, klaim. Klaim ini adalah tuntutan kerugian atau menuntut ganti kerugian. Asuransi ada karena adanya perjanjian. Syarat sah perjanjian dalam asuransi. Yang pertama, sepakat. Adanya kesepakatan antara para pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, dalam menentukan perjanjian. Yang kedua, cakap. Para pihak cakap hukum, yang artinya penanggung dan tertanggung cakap dewasa, waras, dan tidak di bawah pengampuan dalam membuat perjanjian. Yang ketiga, hal tertentu atau objek. Adanya objek yang diperjanjikan, seperti jiwa, benda,
properti, atau kesehatan, atau dan yang lainnya. Yang keempat, sebab yang halal. Objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kelima, adanya premi. Yang keenam, kewajiban pemberitahuan. Syarat dalam asuransi, syarat nomor 1 dan sampai dengan 4, itu adalah syarat umum. Sementara syarat nomor 5 dan nomor 6 itu adalah syarat khusus. Perjanjian antara penanggung dan tertanggung tertuang di dalam polis asuransi. Pengertian polis. Polis itu yaitu perjanjian tertulis yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang berisikan hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban penanggung adalah mengganti kerugian atas klaim yang diajukan, sementara haknya adalah menerima iuran premi. Sementara hak dari tertanggung adalah mendapatkan ganti kerugian atas peristiwa evenement. Sementara kewajibannya adalah membayarkan premi. Prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest, yaitu adanya hubungan hukum antara tertanggung dengan objeknya, seperti adanya bukti kepemilikan, contohnya seperti STNK atau sertifikat lainnya. Yang kedua, prinsip indemnity, yaitu tertanggung mendapatkan ganti kerugian sebatas apa yang diasuransikan. Contohnya, tertanggung mengasuransikan rumah pada tahun 2015 senilai 1M, dan pada tahun 2025 nilai rumah tersebut meningkat, sehingga harganya menjadi 3M. Tertanggung tetap mendapatkan asuransi seperti yang di awal, tidak boleh lebih, yaitu 1M. Yang ketiga, prinsip utmost good faith, yaitu adanya itikat baik yang harus dipenuhi. Jika dilanggar, maka asuransi batal. Contohnya, seorang ibu menyewa ruko untuk menjualan. Awalnya jualan sembako harian. Ternyata ia menjual gas, maka klaim tidak dapat diberikan karena ibu tersebut tidak memenuhi prinsip itikat baik. Yang keempat, prinsip subrogasi, yaitu pergantian kedudukan dari tertanggung kepada penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian. Yang kelima, prinsip kontribusi, yaitu hampir sama dengan prinsip indemnity, yaitu tertanggung mendapatkan nilai seberapa yang diasuransikannya. Yang keenam, prinsip proxima cause, yaitu evenement harus tertuang dalam polis di awal kesepakatan. Selain itu, tidak akan dibayarkan. Sumber hukum asuransi. Sumber hukum asuransi ada 4. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP di buku ketiga. Yang kedua, di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD di pasal 246. Yang ketiga, Undang-Undang Asuransi. Undang-Undang Asuransi di nomor 40 tahun 2014. Yang keempat, POJK. Sekian penjelasan dari saya mengenai asuransi. Apabila ada salah kata atau tutur saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.